penyakit ya yang paling berat itu yang dianggap emergency case ya pada glaukoma, yaitu kalau kayak gini ada ketua kelasnya nggak ya, apa ini? Kamu ya? Oh kamu? Nanti absen itu ya? Absen. Absen kelas sama absen dosen nggak? Oh di bawah. Absen kelas? Ketua kelas itu kamu? Di kamu? Oh ada di situ? Banyak yang masuk di soalnya. Ya? Waduh. Oke. Ya. Saya walaupun agak siang mungkin ngantuk, capek juga tadi habis kuliah seharian ya. Saya coba memberikan materi yang mudah-mudahan tetap bisa bermanfaat dan tetap bisa diserap ya. Oke, kira-kira yang mau coba saya share adalah tentang glaukoma ya. Oke, glaukoma itu sebetulnya penyakit reversibel ya. Jadi SKD 4 juga masalah untuk ini untuk dokter umum ya. Jadi ada pemeriksaannya ya, faktor-faktor yang menunjang mengarah kepada arah diagnosanya ya. Oke. Dan glaukoma itu ada yang primer, ada yang sekunder. Glaukoma yang primer itu kita sebut primary open angle glaukoma atau primary closed angle glaukoma. Glaukoma dengan sudut terbuka dan glaukoma dengan sudut tertutup ya. Atau ada sekunder glaukoma ya, glaukoma sekunder. Nah, glaukoma sekunder itu disebabkan oleh penyakit lain. Kalau glaukoma primer glaukoma primer itu dua-dua mata, maka glaukoma sekunder itu biasanya cuma satu mata, disebabkan oleh penyakit lain ya. Misalnya katarak yang tidak mau dioperasi, kemudian akan berkembang menjadi glaukoma yang sekunder ya, jadi fakolitik atau penyakit-penyakit uveitis ya, itu juga bisa menyebabkan glaukoma sekunder. Trauma-trauma juga bisa menyebabkan glaukoma sekunder. Tapi saya tidak membahas glaukoma sekunder, yang saya bahas ini adalah glaukoma primer ya. Mungkin ini nanti ada soal PBL satunya buat kalian latihan ya. Kemudian ada beberapa soal masuk di ya. Nah, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan glaukoma? Ya, glaukoma itu adalah definisinya itu adalah jadi atrofi dari papil nervus opticus, ya, menyebabkan defek lapang pandang yang bisa disertai dan tidak disertai dengan peningkatan tekanan bola mata. Oleh karena itu glaukoma itu ada yang namanya normal tension glaukoma, tapi ada juga yang namanya hipertensi oculis ya, jadi bisa tinggi tekanannya atau juga tekanannya bisa normal. Nah, kalau glaukoma yang normal, karena tekanan bola mata normal itu adalah 10 sampai 21 mm kaki ya. Kalau dia normal berarti dia berkisar di 10 sampai dengan 21. Kenapa kok dibilang normal pada tekanan bola mata yang normal? Karena pada tekanan bola mata yang normal, tetapi sudah ada kerusakan daripada nervus opticus. Oleh karena itu definisinya ini. Kalau belum ada kerusakan nervus opticus, belum ada gangguan lapang pandang, maka belum bisa disebut glaukoma. Ya, ingat. Ya, glaukoma ini menyebabkan kebutaan kedua, ya, setelah katarak. Walaupun kasusnya jarang, tapi sering sekali. Di Indonesia memang nggak terlalu banyak karena kita bukan ras Mongol. Ya, kebanyakan ras Mongol tinggi glaukoma. Ya, sehingga mungkin karena memang bukan mungkin anatomi bola matanya yang demikian, sehingga menyebabkan kasus-kasus glaukoma cukup tinggi. Ya, di Indonesia, ya, ini kira-kira kalau gangguan penglihatan di dunia, kalau glaukoma kan cukup besar loh ya, lumayan sih 2,78 ya. Tapi inilah kira-kira yang bisa menyebabkan kebutaan. Glaukoma sebenarnya bisa bukan dihindari ya, bisa
antisipasi untuk tidak menyebabkan kebutaan. Ya, artinya memang dia kerusakannya itu karena begitu rusak irreversible, dia tidak akan pernah kembali lagi. Sehingga begitu kalian menemukan kasus glaukoma, maka harus segera ditangani. Ya, karena begitu narkotikus terkompresi, maka dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Oke, kira-kira ini, ya. Oke. Prevalensinya segini glaukoma, lumayan lah, ya walaupun tidak banyak, tapi 4 atau 5 orang dari 100 penduduk itu bisa menderita glaukoma. Ya, kira-kira gitu. Nah, yang tadi saya terangkan, jadi kalau glaukoma itu ada 2, bisa primer, bisa sekunder. Yang primer itu bisa sudut terbuka atau sudut tertutup. Ya, nanti setelah itu saya akan kasih tahu gejala klinis. Ini anatomi yang perlu kita pelajari, ya. Oke. Ya. Ini sebenarnya glaukoma itu apa sih sebenarnya, ya? Karena glaukoma itu dipengaruhi oleh aliran humor aqueous, ya, humor aqueous. Humor aqueous itu, ya, dihasilkan di sini, badan silier, ya. Humor aqueous dihasilkan di badan silier, ya. Badan silier ini, ya, badan silier ini yang mengeluarkan humor aqueous. Humor aqueous itu fungsinya memberi nutrisi kepada lensa dan juga kornea. Makanya kornea kamu jernih, ya. Kemudian lensa kamu juga nggak keruh. Nah, bila terjadi infeksi pada humor aqueous itu sendiri, maka dia kan akan mengeluarkan sel-sel inflamasi sehingga terjadilah uveitis, terjadilah kerusakan tekanan bola mata yang tinggi, ya. Nah, ini badan silier. Badan silier itu menghasilkan humor aqueous yang berjalan dari sini, ya, dari badan silier, kemudian dia ke sini, COP, ya. Itu yang warna panah, ya, dari situ, ya. Oke, dari kamera okuli posterior, kemudian melewati pupil ke kamera okuli anterior. Dari kamera okuli anterior menuju trabeculum major, dari trabeculum major ke canalis lens, ya. Dari canalis lens ke vena-vena episclera, kemudian dibawa ke jantung. Oleh karena itu obat-obat glaukoma itu harus diperhatikan. Ada yang jenisnya beta blocker yang tidak boleh diberikan kepada pasien-pasien yang menderita kelainan jantung. Ya. Oke, ini kira-kira perjalanan humor aqueous. Nah, kalau kita bicara sudut terbuka, biasanya tidak ada gejala sama sekali, ya. Tadi kan definisi TIO-nya lebih dari tekanan intraokuler, ya, lebih dari 21. Kemudian udah ada atrofi papil atau nervus opticusnya sudah bermasalah. Tapi karena dia terbuka, makanya sudut bilik matanya terbuka. Tetapi dia ada gangguan defek paparan. Ya, kenapa ditulis tidak ada tanda-tanda glaukoma sekunder? Karena matanya dua-duanya kena. Dan biasanya kena. Ya, pasien datang yang parahnya, pasien kalau datang itu datang dengan keluhan udah ada kerusakan lapang panas. Jadi tiba-tiba dia bilang dia nggak bisa lihat orang datang dari samping. Ya, soalnya kalau belum ada kerusakan lapang pandang biasanya pasiennya nggak datang. Karena glaukoma primer itu sulit sekali didiagnosa. Kenapa? Karena pasien datang biasanya suka yang nemuin malah dokternya, ya. Karena dia datang biasanya merasa ada penurunan kejaman penglihatan, ya. Tapi kalau glaukoma
yaitu glaukoma yang POG, primary open angle. Ya, jadi kalau glaukoma primary open angle ini pasti tidak ada keluhan, tapi kalau glaukoma yang sudah tertutup itu pasien datang dengan keluhan, karena dia biasanya sakit kepala hebat, apalagi yang stage-nya udah yang advance. Ya, jadi kalau glaukoma yang sudah terbuka kira-kira ini. Faktor risikonya apa aja nih glaukoma? Dari glaukoma yang tadi ya, kita bicara primer ya, bisa tadi usia. Nah, usia di atas 40 tahun ya, itu juga seringnya anatomi bola mata mengalami perubahan. Biasanya pada perempuan, nggak tahu kenapa ya. Tapi lensa cenderung lebih terdorong ke depan sehingga sudut bilik mata menjadi lebih sempit. Ya, apalagi kalau itu diderita oleh tadi saya bilang rasmongol. Ya, rasmongol ya paling banyak menderita glaukoma. Ya, pasien-pasien saya kalau orang Jepang itu banyak sekali yang glaukoma. Biasanya mereka udah diantisipasi di laser sekalipun mereka masih yang sedikit. Untuk mencegah serangan akut dari glaukoma yang serangan akut daripada glaukoma akut. Ya, kemudian ada riwayat penyakit keluarga, udah pasti glaukoma itu turunan. Di sini screeningnya kurang berjalan baik. Kenapa? Karena saya nggak tahu kenapa. Padahal sebenarnya sekarang kan kalau dibilang bayar juga kan BPJS sudah ada ya, jadi memudahkan orang untuk datang ke berobat ya. Tapi kalau dulu belum ada BPJS, orang mau berobat mikir kali ya, karena kan ke dokter juga lumayan mahal ya. Nah, tapi kalau di luar screeningnya itu berjalan baik. Mungkin saya rasa pengetahuan dan edukasi itu yang kurang berjalan dengan baik ya. Jadi sebetulnya kalau udah tahu satu keluarga ada glaukoma, maka seluruh keluarganya baiknya diperiksa. Kenapa? Seperti yang saya tekankan sekali lagi, bahwa glaukoma adalah irreversible, nggak akan kembali baiknya. Begitu rusak ya udah nggak akan baik. Misalnya rusaknya 20%, yang sisa 80% masih bisa dipertahankan. Tapi kalau terus menerus rusak, maka misalnya udah 80%, yang bisa sisa 20% yang dipertahankan, 80% karena rusaknya. Dan memang paling baik glaukoma sudah terbuka, karena kita ada keluhan mendadak tiba-tiba pasiennya nggak lihat ya. Nah, itu antisipasinya, karena seperti yang tadi seperti ini faktor resikonya kira-kira ini ya, ada penyakit vaskuler ya, kemudian ocular toxin itu ya, kira-kira itu ya yang menyebabkan faktor resiko daripada glaukoma. Nah, glaukoma primer sudah terbuka tadi. Glaukoma yang terjadi secara primer dan bukan karena kondisi yang menyertai lain. Jadi mau dia POAG, mau dia PCAD sama aja. Ya, karena memang kelainan anatominya. Biasanya bersifat genetik, diturunkan secara poligenik atau multifaktor. Ya. Tapi kalau glaukoma yang glaukoma sekunder ya, itu terjadi karena ada ini mekanisme menghambat aliran keluar dari cairan aqueous melalui jalan trabekulu yang saya katakan tadi penyebab penyakit lain, misalnya tadi uveitis ya kan, karena radang sehingga sel-sel radang itu akan berkumpul di trabekulu, aliran humor aqueous tidak akan bisa masuk dengan baik, tidak akan bisa berjalan dengan baik ya, seperti pintu tersumbat ya, jadi menyebabkan suatu tekanan yang besar ya, kira-kira. Nah, ini kira-kira ya. Jadi tadi gambarannya ya, gambaran dari perjalanan tumor aqueous ya. Nah, kalau ada penumpukan material sektif, pigmen atau plak tadi pada trabekulu, maka humor aqueous tidak bisa berjalan seperti yang tadi normalnya, dari kamera okuler posterior lewatin pupil menuju kamera okuler anterior, terus ke trabekulu, meswalk, kemudian ke kanalis left ya kan, lalu ke vena-vena episkleral
arterial harus digantung. Tapi karena dia keblok di trabekul, maka dia akan berbalik lagi sehingga tekanannya akan tinggi di daerah situ karena jumlah hukuman pulsnya bertambah kan. Nah, ketika dia bertambah maka tekanan bola mata menjadi tinggi. Nah, biasanya kalau tekanan bola mata sudah tinggi itu kan yang paling karena hukuman pulsnya ada di mana? Adanya di COA. COA itu kan langsung depan kornea. Jadi kalau jumlahnya banyak, ya volumenya bertambah, maka kornea itu akan udem. Kenapa udem? Karena jumlah bertambah mendorong endotel. Sementara endotel itu dia ada pompa natrium, sehingga kornea akan keruh. Korneanya keruh, pasien akan mengalami penurunan ketajaman penglihatan. Ya. Nah, kira-kira jadi kalau kita analisis, kita harus tanya gejalanya, ya. Kemudian penyakit matanya, kalau yang tadi open angle kan keluarga ya, penyakit keluarga ya. Nah ini seperti kita sepakati, semua pasien yang datang ke polimata, semua pasien mata pasti mengalami penurunan ketajaman penglihatan. Jadi sama juga dengan glaukoma, jadi pada pemeriksaan fisik kita tetap harus melakukan pemeriksaan ketajaman penglihatan. Tapi pada kasus-kasus glaukoma memang ada hal-hal tertentu yang lebih diperhatikan, misalnya dari pupilnya, ya. Ya, dari pupil. Nah, glaukoma ini tapi sebenarnya nanti masuk di yang closing ya. Ya, kita harus perhatikan pupil. Nah, ini kita lihat ini pemeriksaan dengan slit lamp. Nah, kalau kemarin saya kan sempat ajarin bagaimana melihat COA, ya yang dalam atau yang dangkal kan, karena memang glaukoma itu pertama kan penurunan ketajaman penglihatan, kemudian COA kalau periksa fisik, ya kan, COA-nya bisa dalam bisa dangkal. Nah, melihatnya tuh dari sini, periksa COA. Kalau pakai slit lamp, ya gini kira-kira celahnya, ya. Celah yang kosong ini lebih besar daripada dua celah yang bergaris ini yang sinar, ya. Tapi kalau kalian kan pakainya center, ya. Jadi mau tahu dalam apa dangkal, kita sinarin dari samping sini, ya 45 derajat, ya. Tadi saya baru ngajarin pasien Pak Dedi ya, di lab. Jadi kadang-kadang soal glaukoma suka keluar kalau ujian ya tadi. Jadi saya bilang kalau sampai dilarikan ke arah sana dari anamnesanya, maka COA itu perlu sekali dinilai, perlu sekali dinilai. Ya, memang kalau COA pada glaukoma terbuka dia dalam, ya. Kapan dalam dangkal? Pada saat pemeriksaan dengan sinar, maka iris, bayangan iris itu bisa ditembus oleh sinar. Jadi sinarin bayangan iris bisa tembus di daerah nasal, itu dalam. Tapi kalau dangkal kan irisnya terdorong ke depan. Nah, karena terdorong ke depan, maka bayangannya itu disinari dari 45 derajat tidak bisa menembus ke daerah yang di nasal. Kalau nah itu jadi pemeriksaannya pemeriksaan slit lamp, pupil ya, untuk kita mengetahui ini glaukoma tertutup atau tidak. Glaukoma tertutup. Nah, pemeriksaan apa saja yang terpenting untuk kita tahu pada kasus-kasus glaukoma? Yaitu kan kita harus tahu tekanan bola mata, karena kan tadi definisinya adalah kerusakan nervus opticus menyebabkan defek lapang pandang disertai oleh peningkatan tekanan bola mata. Nah, kalau kemarin kita kan belajar tonometrinya adalah tonometri palpasi. Nanti yang kamu akan lakukan di sekolah. Tapi kalau di koas atau nanti menjadi dokter, sebetulnya yang kamu lakukan adalah tonometri ini short. Karena ini kompetensi dokter. Sekalinya Pak. Ya, tonometri ini cara pemeriksaannya karena harus tahu kan, kalau tekanan bola mata kayak gini diobatin dong, ya kan? Nah, cara pemeriksaannya kira
alat ini ya, tonometri shot ini ditaruh di kornea, diletakkan seperti ini tegak lurus, nanti dibaca tinggal angkanya ya. Ini ya, tonometri shot, kemudian ini ada jarumnya. Jarumnya itu akan bergerak dari 0 ke nilai 20. Dari sini, di sini ada jarumnya, dia akan bergerak di sini. Ya, dia akan bergerak di sini. Kalau 0, ya, itu berarti tekanan bola matanya tinggi. Tapi kalau 20, tekanan bola matanya rendah. Ya, jadi kalau pasang tonometri, ya, tonometri shot, maka kalau jarumnya bergeser ke arah 0, berarti tekanan bola matanya tinggi. Tapi kalau jarumnya bergeser ke angka 20, maka tekanan bola matanya rendah. Normalnya gimana berarti? Berkisar antara 7,5 sampai 10. Itu nilai normal, karena normal itu kan 10 sampai dengan 21 mm merkuri. Ya. Nah, ini gambaran yang lain dari tonometri yang kalian ketahui. Kemarin tonometri kita belajar untuk mengukur tekanan dengan palpasi. Tadi barusan mengukur tekanan dengan shot. Nah, sebetulnya tekanan bola mata yang kalau pada kasus-kasus glaukoma itu harusnya mengukurnya dengan Boltzmann tonometri, yaitu di slit lamp. Tapi ini bukan kompetensi dokter umum, hanya sebagai pengetahuan kalian. Kira-kira di slit lamp diberi warna kertas fluoresin yang nanti berubah warna, ya, kertas fluoresin itu orange. Tapi ketika diberikan warna sinar blue light, maka dia akan menjadi hijau ini. Nanti tinggal dicari di slit lamp-nya ya, pengukurannya, ya, maka akan keluar. Dan ini sebenarnya lebih akurat untuk mengukur tekanan bola mata pada kasus glaukoma. Jadi ini masuk dalam tonometri kontak, karena tonometri ada yang kontak, ada yang non kontak. Non kontak yang cuma disembur aja, ya. Mungkin kalau kalian ke optik atau pernah periksa mata di dokter mata, biasanya kan cuma duduk terus disembur doang, ya, kayak angin. Nah, itu yang non kontak. Tapi yang kontak itu harus kontak dengan mata, kontak dengan kornea, ya. Tapi sebetulnya yang paling akurat ini, ya. Jadi dia akan memberi gambaran S terbalik. Maka yang ini ujungnya akan bertemu dengan ini, maka nilainya nanti ada di panelnya slit lamp. Ini hanya sebagai pengetahuan, ya. Oke. Yang kedua, kan kita harus tahu. Jadi kalau ada kasus glaukoma, pasien datang, ya kan, pemeriksaan apa aja yang harus dilakukan selain ketajaman penglihatan, pemeriksaan penunjang lain tadi, ya kan, tekanan bola mata bisa dengan tonometri shot, bisa dengan palpasi, tapi palpasi tidak akurat, ya, kompetensi kalian pakai shot atau tadi Boltzmann. Nah, yang lain yang kita mesti tahu nih, ini pasien selain dari COA-nya, kan kamera okuli anterior tadi saya katakan kalau dia dalam berarti primary open angle, tapi kalau dia dangkal berarti dia close angle, ya. Tetapi yang lain untuk menentukan betul-betul bahwa dia tahu ini sudutnya terbuka atau tertutup, kita melakukan dengan pemeriksaan goneskopi, ya. Ini kira-kira ini sih walaupun ini sebagai pengetahuan, tapi ini kalian perlu tahu, ya, karena ternyata soal-soal di UKJ kan ini kan semua pembelajaran kalian akan menuju ke arah sana. Ya, mudah-mudahan kuliah ini bisa diingat sampai nanti kalian lulus, ya, masuk postgrad kemudian lulus, ya. Jadi kalau dapat kasus glaukoma harus ukur tekanan bola mata, tapi juga harus diketahui bahwa ini penting juga goneskopi. Goneskopi ini untuk melihat apakah sudutnya terbuka atau tertutup.
sehingga kita mendiagnosa suatu glaukoma sudut terbuka atau sudut tertutup akurat ketika kita melakukan pemeriksaan gonioskopi, bukan hanya pemeriksaan kamera okuli anterior dengan pakai senter yang 45 derajat. Ya, jadi kalau dia memang seperti ini dikatakan, ya, ini membedakan glaukoma sudut terbuka dengan glaukoma sudut tertutup. Ya, kalau keseluruhan jaringan trabekulu di sini, ya, nah ini sangat bisa dilihat kita melakukan pemeriksaan dengan gonio lens, lensanya namanya gonio lens, dan di slit lens. Ya, kalau masih melihat jaringan dari trabeculum network, ya, kemudian ada sclera spur, ya, kemudian ada proses ciliaris, maka ini masih terbuka. Tapi kalau cuma swabelai dari sini aja, ya, berarti itu sudut sempit. Apalagi kalau swabelai udah nggak terlihat sama sekali, berarti itu tertutup. Kira-kira gini lah, ya. Kalian memang nggak periksa, ya, tetapi gambarannya kira-kira begini. Jadi kalau mau tahu nih, ada soal yang menentukan ini suatu glaukoma sudut terbuka atau sudut tertutup adalah apa? Periksa gonioskopi. Ya, apa sih tanda-tandanya? Nah ini salah satu. Kalau tertutup berarti garis swabelai sudah tidak terlihat. Namanya kalian masih kelas reguler kan, masih belum poska. Jadi ujian integrasi soalnya bisa aja begini. Ya, namanya juga pengetahuan. Dokter umum kan dianggap pengetahuan semua. Benar nggak? Kalau ujian selalu tanyanya detail, kecil-kecil. Ya, oke, kira-kira ini. Jadi tadi udah tahu mesti periksa tekanan bola mata, juga periksa gonioskopi. Lalu yang terpenting, funduskopi. Nah ini yang menjadi SKD 4 dari dokter umum. Ya, funduskopi gambarannya seperti ini. Ya, nah kira-kira kalau dia belum banyak kerusakan, ya, masih belum ada lapang panas, belum ada gangguan pada nervus opticus, ya. Tapi kalau udah ada gangguan, kira-kira kayak gini. Ini kan kecil nih, ya, normalnya gini. Tiba-tiba dia menjadi nih kan dia ini kecil ya, kemudian dia menjadi lebar nih, ya, ini menjadi lebar. Jadi ini Kapbis rasionya. Kapbis rasionya menjadi lebar karena tekanan bola mata yang tinggi, yang merusak nervus opticus. Jadi pemeriksaannya selain tekanan bola mata, gonioskopi, juga funduskopi. Ya. Sini rasionya biasanya lebih dari 6, ya, Kapbis rasionya, ya. Dan kalau udah kayak begini nih udah jelek, ya. Ini udah sekitar 0,9, ya, bukan 0,6 lagi dari 0,9 sampai dengan 1 karena ini sudah namanya nasalisasi, ya. Dia juga menggaung, ya. Gambarannya kira-kira seperti ini, ya, pada pemeriksaan. Nah, tadi ingat definisi glaukoma selain kerusakan nervus opticus diikut sertai dengan peningkatan tekanan bola mata, tapi ada juga kerusakan daripada gangguan lapang panah. Gangguan lapang panahnya taunya di mana? Kalau kalian kemarin belajar skilletnya tes konsultasi, tetapi kalau nanti poska, nggak semua rumah sakit punya, nggak semua ya tidak. Ya, karena kalian nanti di rumah sakit dijaring, mungkin kalau di rumah sakit mata ya karena memang khusus mata, kalian bisa nemuin pemeriksaan perimetri. Tapi kalau matanya di FMC, mungkin rumah sakit jari yang lain, bisa aja nggak? Ya, karena biasanya yang melakukan dokter neurooftalmologi, dokter sarafnya mata. Ya, tapi bisa juga dilakukan oleh dokter mata umum dengan alat yang perimetri juga, ya, tapi bukan endorsement, ya. Nah ini mah perimetri zaman dulu, ya, sekarang udah lebih modern, ya. Jadi kita mesti tahu kira-kira seperti ini. Nah kalau kalian pakai konfrontasi tes,
ya. Kan kemarin udah diajarin tuh tutup ya, terus gini kan, ya. Oke, ya patokannya gini. Kalau superior itu laporannya 60 derajat normalnya. Jadi kalau kamu tarik garis dari atas, pasien yang lihat sama-sama ke kamu dia masih bisa lihat bagus, itu hitungannya 60 derajat. 75 derajat yang inferior, 110 yang temporal, 60 yang nasal. Tapi ini mah yang ini target screen yang udah lama banget yang kita nggak pernah pakai yang kayak gini. Nah, ya. Nah, kalau ada gangguan lapang pandang, laporannya begini, ya, kira-kira, ya, ini lebih spesifik lagi. Jadi gelap ini menandakan kalau udah nggak bisa lihat. Karena waktu dites perimetri dan sinar dari sini nggak lihat dia kan, kalau lihat harus pencet gitu, ya, dia nggak lihat. Keluarlah masih laporan di print kertasnya kira-kira gambarannya. Kalau gambarannya segini udah jelas banget ada gangguannya, udah jelas sekali ada gangguan lapang pandangnya itu semua, ya. Oke. Nah, jadi apa sih yang terlihat pada glaukoma primer, ya, manifestasi kliniknya bilateral, ya, walaupun kadang bisa seringkali asimetris. Tekanan bola matanya tinggi, sudut bilik mata depannya terbuka, ini POG. Kemudian bola matanya tenang, ya, karena kalau yang PCAG lebih ke arah akut serangan, jadi biasanya merah, ya. Lapang pandangnya pasti mengecil, ya. Kemudian ada penggaungan dan atrofi dari saraf optik, tapi perjalanan penyakitnya lambat. Makanya seperti saya bilang, kalau pasiennya itu POAG lebih bahaya, mendingan sekalian dia PCAG. Kebanyakan memang kalau orang ras mongol, dia tuh jarang ada yang POAG. Sudut bola matanya rata-rata semuanya gampang. Makanya untuk preventifnya biasanya udah dilakukan duluan. Untuk mencegah yang namanya pupillary block. Pupillary block itu kalau misalnya tekanan bola mata yang mendadak tinggi, maka pupilnya kan lebar. Kalau pupilnya lebar, maka sudut iridokorneanya akan menjadi sempit. Atau si pasien glaukoma lagi di kamar gelap, makanya orang glaukoma nggak boleh digelap-gelapan. Soalnya kalau gelap, kan pupil menjadi lebar. Nah, itu salah satu pencegahan yang kita lakukan. Ya. Tata laksananya, apa yang mesti dilakukan? Ya, udah pasti kalau terdiagnosa glaukoma tadi kelainan lapang pandang, ada geser lapang pandang kan, ada kerusakan nervus, ada peningkatan tekanan bola mata, maka kita harus menurunkan tekanan bola matanya sesegera mungkin dengan obat-obatan sama. Kemudian bisa juga dengan terapi laser, atau kalau sampai jelek banget, ya, tidak terkontrol lagi dengan obat, mau nggak mau mesti dioperasi yang namanya trabekulektomi. Jadi dibuat saluran dari konjungtiva langsung menuju ke trabekulum. Ya. Tujuan penata laksanaannya udah pasti menurunkan tekanan bola mata. Karena tadi tekanan bola mata yang tinggi akan merusak kornea, ya, dan merusak juga nervus optikus belakangnya, ya. Kemudian agar stabilisasi nervus optikus itu bisa stabil, ya. Kemudian stabilisasi juga lapang pandang. Jadi ini maksudnya gini, kalau udah kena glaukoma nggak akan pernah bisa balik. Yang dipertahankan yang masih ada. Ya, jadi memang kasihan kalau pasien itu dia udah kena glaukoma, satu matanya apalagi kalau udah rusak tinggal satu mata. Saya punya kasus seperti itu, pasiennya udah rusak satu matanya, benar-benar blind, total banget rusak. Satunya dia masih bisa lihat, tetapi sentralnya yang dia bisa lihat, sentralnya bagus, ya, dikasih kacamata masih bisa 1,01%. Tapi lapang pandangnya udah nggak bagus, ya. Jadi udah satu mata
lapang pandangnya jelek. Jadi kalau datang dari sini orang dia udah nggak lihat, dia hanya bisa lihat yang ke depan. Ya. Oke. Nah, kan kalau glaukoma terbuka progresif pelan-pelan merusakinya. Saya bilang itu lebih baik, yang lebih jelek itu sebenarnya yang glaukoma sebetulnya. Nah ini kira-kira obat-obatannya inilah, ya. Nanti yang sering kita pakai itu yang beta blocker, ya, karena dia mengurangi cukup besar. Kalau tekanan bola matanya misalnya 26, kan 20% atau 25% turunannya bisa lumayan. Ya, kalau 25 aja dia turun 2,5, 20% berarti dia turun 5, dari 25 ke 5 20. Normalnya kan 10 sampai 21. Ya. Jadi kita lihat juga kondisi sarafnya bagaimana, kondisi nervus optikusnya adalah lapang pandang gimana. Jadi sekali lagi saya tekankan, untuk kasus-kasus glaukoma 3 kriteria disebut glaukoma. Tekanan bola mata yang harus diperhatikan, defek lapang pandang dan kerusakan nervus optikus. Ya. Nanti ada soal PBL kira-kira saya buat tips. Ya. Nah, ini kira-kira obatnya kayak gini ya. Nah, bagaimana preventifnya pada kasus-kasus glaukoma yang sudah terbuka, maka dapat dilakukan laser trabekulektomi. Ya. Operasi adalah tindakan yang terakhir yang udah tidak bisa lagi dengan obat. Pertama yang bisa kita putuskan kapan mesti dioperasi, ketika dengan obat sudah tidak bisa lagi turun, ya, atau pasiennya tinggalnya jauh di ujung mana yang kesediaan obatnya sama sekali nggak ada. Itu salah satu indikasi agar operasi trabekulektomi bisa dilakukan. Ya, oke. Macam-macam operasinya, ini juga bisa pasang syar, ya, jadi pasang implan kira-kira. Ya gambarannya kira-kira begini. Nah, kalau misalnya ada kasus katarak, tapi dia juga ada glaukoma, tindakannya ya bisa juga kita lakukan operasi kataraknya saja. Tapi kalau tekanan bola matanya itu di bawah 30, ya, nah kira-kira gini. Itu yang dimaksud dengan kombinasi operasi. Ya. Ini yang namanya operasi non penetratif glaukoma surgery, yaitu trabekulektomi tadi, ya. Ini laser, ini. Nah, pasien glaukoma tetap harus di follow up karena target TIO yang tercapai itu penting sekali. Ya, jadi walaupun sudah dioperasi tetap harus follow up. Karena pos operasi trabekulektomi itu bisa lagi tertutup. Tertutup apanya sih? Karena kita tuh ngebuka seleranya tuh digunting. Nah, bisa dia bertumbuh lagi. Jadi kalau dia tertutup, maka sudutnya tertutup lagi, tekanannya tinggi lagi, dan biasanya kondisinya setahun gitu dia akan tertutup. Ya. Jadi memang kalau udah kena glaukoma udah susah. Ya, tidak seenak kena katarak kira-kira gitu lah ya. Kalau katarak kan operasi langsung beres, ya, nggak ada keluhan lain, nggak ada penyakit lain, pasti lihat. Ya, tapi kalau glaukoma udah pasti operasi jadi berisiko, ya kan, kemudian hasil operasinya juga berisiko, ya, dan cukup tidak menjanjikan untuk kasus-kasus glaukoma untuk penglihatan yang lebih baik. Ya, nah, kalau kita bisa mencegah dari awal, ya, karena udah tahu seperti tadi saya bilang kalau di luar tuh orang ada screening glaukoma tuh jalan, tapi kalau di kita nggak terlalu jalan, ya. Kalau kita udah bisa mencegah preventif, maka kebutaan itu bisa dicegah sebetulnya, ya.
kalau terlambat datangnya ya mau nggak mau, ya kan, kondisinya sarafnya sudah rusak, tidak akan pernah kembali lagi. Oke. Jadi glaukoma yang sudut terbuka itu merupakan penyebab utama kebutaan irreversibel, sama sudut tutup juga sama, ya. Dia itu tenang, ya, perlahan, tapi harus diwaspadai karena kan saya bilang dia progresif tapi pelan-pelan bisa menyebabkan kebutaan. Oleh karena itu glaukoma disebut pencuri penglihatan, ya. Pelan-pelan nggak tahu nih punya glaukoma, sudutnya nggak terasa, tahu kembali, ya. Kemudian yang terpenting diagnosa dini itu penting sekali, ya. Jadi kalau nanti, ya glaukoma sih ya sebagai pengetahuan, artinya kalian setidaknya kalau dibuat soal tahu nih diagnosa glaukoma, ya. Oke. Bukan saya bocorin soalnya, kira-kira gitulah tujuannya, ya. Kan pengen lulus kan? Bener aja nih yang lulus dah, ya. Nggak usah belajar lagi, pasti ingat nih tadi saya ngomong. Ya, oke, langsung. Ya, saya kira itu yang glaukoma sudut terbuka. Oke, ada lagi yang glaukoma sudut tertutup. Ya, silakan. Glaukoma apa? Sudut terbuka. Primary open angle glaukoma. Kalau kuliah siang memang ngantuk ya. Ya ngantuk ya. Mata tenang maksudnya apa ya, Dok? Ya, mata tenang itu maksudnya tidak merah. Tidak merah. Oh. Tidak merah. Tidak merah. Jadi matanya itu tenang. Tidak merah. Dok, kalau glaukoma itu efek dari di nervus optikus lambung pandang mendatar. Oke. Jadi definisi glaukoma pertama, ya kan, karena tekanan bola mata yang tinggi disertai dengan karena tinggi kan, jadi kerusakan lapang pandang dan adanya defek pada nervus optikus. Ya. Ya, itu pertanyaan yang bagus banget, ya. Saya kalau operasi trabekulektomi saya lihat dulu nih pasiennya. Karena operasi trabekulektomi itu tidak secepat operasi katarak. Operasi katarak itu berapa menit deh? Strap lensa aja cuma bisa 1 menit, mesinnya mah nggak boleh lebih lama, ya. Jadi bisa cepat 10 menit, cepat, ya. Tapi kalau glaukoma nggak bisa. Jadi saya lihat kalau pasien saya tidak kooperatif kan ada glaukoma. Kalau pasien saya tidak kooperatif, saya nggak berani deh kalau nggak bisa umum. Karena kan buka sklera itu tipis, kita nggak boleh buka yang ketebalannya nggak sama. Kalau sklera udah copot, silakan siapa yang mau ganti. Jadi memang nggak semua dokter pengen banget lah, ahli glaukoma nggak terlalu banyak, nggak pengen banget. Karena nggak mudah operasi trabe. Apapun di dunia manapun, mau tekniknya tadi ada shunt, ada ini, trabekulektomi itu tetap yang paling masih dipakai, yang menjanjikan. Kan tadi udah bilang bahwa kalau operasi glaukoma ini resiko atau betul. Kalau dari operasi berapa persen satu kali operasi? Saya belum baca penelitiannya dan dalam pasien saya juga saya nggak pernah bikin penelitiannya. Tapi pada saat saya operasi ada yang bisa bagus. Bagus itu gimana? Bagus tuh ketika selesai operasi tekanan bola matanya tidak perlu obat sama sekali. Karena kan fungsinya adalah menurunkan tekanan bola mata yang tidak bisa teratasi dengan obat. Tapi ada juga yang saya operasi tekanan bola matanya tidak turun bukit. Saya punya kasus yang tidak pernah saya lupakan dalam kehidupan saya, ya. Jadi saya pasien itu itulah, ya. Pasien datangnya kan sepalgia, sakit kepala mulu. Datang ke salah satu dosenmu, ya. Tapi kalau nggak salah nggak ngajar di Boston. Ahli neurologi dengan sepalgia. Harusnya kalian kalau ada orang sakit kepala dicari pendekatannya. Pendekatannya mana sih yang paling dekat sama sakit kepala? Primer sekunder. Apa? Tension therapy.
tension headache kan, kalau nggak neurologi kan, atau ke daerah THT kan. Nah, si dokter itu dia kan orang neurologi, dia nggak konsul ke dokter mata atau dokter THT. Maka saya bilang kalau jadi dokter jangan cuma makan sendiri, ya. Kamu punya TS yang lain. Pasien kamu itu cari pertolongan. Nah, setelah didiagnosa, karena saya tahu dia asuransi kan, asuransi besar loh. Kalau kamu tahan lumayan, BPJS nggak gede. Ini kalau money oriented ya. Kembali saya bilang jadi dokter ya harus money oriented. Ya, uang bisa datang dengan sendiri. Ya, asal kamu punya hati terhadap pasien, kalau dia datang mencari pertolongan. Mendadak saya ditelepon UGD, katanya pasien sakit kepala hebat, langsung katanya nggak bisa lihat. Terus saya bilang oke, pasiennya saya datang, saya periksa, ternyata visusnya seperti 300. Begitu saya lihat, ini kan glaucoma serangan akut. Begitu saya lihat, matanya merah tadi, makanya kamu nanya tenang apa enggak dok? Nah itu matanya merah, ya sakit. Saya palpasi kan tadi, mesti pukul tekanan kan? Saya palpasi karena belum ada alat di UGD kan, tinggi sekali, keras, endless, ya. Kemudian begitu saya palpasi, saya lihat COA-nya dangkal. Soalnya dangkal berarti PCAG nih, primary close angle. Pasiennya kesakitan, visusnya tinggal 1/300. Terus saya bilang, wah ini nggak bisa cara lain. Kan kalau tekanan bola mata tinggi harus segera mungkin turunkan tekanan, harus segera mungkin, karena kamu menyelamatkan sarafnya. Kalau kamu udah jadi dokter, pakai itu semua obat glaukoma, kan kalian udah tahu Imol, Farmako kan belajar juga, kan ada juga kan. Nah turunkan. Nah waktu itu saya turunkan dengan obat nggak bisa, akhirnya saya ambil keputusan harus operasi trabekulektomi. Saya infus dulu manitol. Tadi salah satu obat, manitol adalah yang paling besar menurunkan tekanan bola mata. Karena tekanan bola matanya udah pasti di atas 50 itu, ya. Udem kornea, ya pasien udah nggak bisa lihat kan, nggak bisa lihat kenapa? Karena udem kornea. Lalu saya ambil tindakan untuk di operasi. Pasien tidak operasi, terus saya juga orang glaukoma. Operasi apa enak deh? Ya operasi glaukoma pasiennya kesakitan, jadi saya ambil keputusan untuk dibius umum. Dibius umum sudah saya operasi. Nah karena ternyata dari hasil begitu saya gonioskopi, saya bisa melihat ada perifer anterior sinekia, jadi ada perlengketan juga di daerah perifernya. Jadi ada perlengketan. Nah, hari pertama operasi tekanan bola matanya tetap masih tinggi. Wah stres dong saya bilang, stres lah buka mata orang ya nggak? Aduh stres nih, saya bilang gimana? Saya coba konsul ke yang konsul lebih dulu, saya udah pasti profesor saya. Gimana yang buka lagi? Saya buka lagi, berarti kan saya buka lagi saluran. Katanya suruh, kan itu kan ditarik nanti irisnya, dibuat iridektomi. Jadi saya buka lagi lebih lebar, berarti inflamasinya lebih hebat. Tapi dia tekanannya hanya turun. Pasiennya memang agak nakal, pasien glaukoma itu susah kalau dibilangin. Ya, memang begitu. Kamu nemu nanti begitu deh. Ya. Terus saya bilang, oke mesti kontrol, karena suatu saat kan akan tertutup lagi. Lalu dia nggak kontrol. Kali waktu tekanan bola matanya tinggi, tidak terdeteksi. Kan saya kalau pasien glaukoma itu nggak terlalu banyak. Kan tadi 4-5 orang di antara 1000 orang, ya kan? Jadi saya sebenarnya suruh dia kontrol tiap 6 bulan atau setiap tahun kalau dia bilang bagus. Dia nggak kontrol suatu saat tekanan bola matanya tinggi, tahu deh. Ya, lensanya keluar jatuh ke depan. Buset. Beneran sakit tekanannya tinggi. Secopot. Saya udah stresnya luar biasa. Ya, akhirnya saya bilang sama pasiennya, tidak ada cara lain kecuali saya eksirasi. Saya angkat bola matanya, saya gantilah dengan protez. Dan sudah. Pasiennya akhirnya sekarang datang terus loh saya loh, padahal melihat muka itu saya takut loh, stres saya beneran. Ya, karena pasiennya komplain itu memang
kita senang mereka datang, nah, kita ketemu mereka juga stres kok. Iya nih. Nah kalau pasien katarak kamu operasi beres hari pertama ketiga 2 minggu, udah nggak usah balik lagi ke kita. Udah pasti seumur hidup udah lihat. Nah ini kan enggak. Akhirnya saya eviscerasi, saya angkat. Pengangkatan bola mata eviscerasi itu hanya mengeluarkan, nanti ada deh pelajaran okuloplastik nanti integrasi 2 minggu depan lagi kalau nggak salah kuliah saya. Jadi saya angkat bola matanya, koroidnya saya bersihkan, saya semua bersih, tinggal konjungtiva aja, terus masukin ini kulit dari gluteus ini, ya, buat bantalan bola mata supaya bulat kan. Terus habis itu pasang proteser. Jadi cakep lagi, ya. Tapi kan fungsinya udah nggak ada. Lalu mata satunya katarak. Nah, terus saya operasi aja. Saya operasi kataraknya, lalu saya buat saluran juga. Bukan buat saluran, saya iridektomi. Ya dengan laser iridektomi. Supaya dia tidak lagi glaukoma serangan aku. Jadi kalau pertanyaan kamu tadi gitu, saya orang yang jarang sekali bius lokal. Karena saya nggak tahu, pasien saya kan kalau datang bergerak mulu, tapi ada dokter yang bius lokal gitu. Tapi kalau saya ditanya, saya lebih pilih itu daripada pasien yang gerak-gerak, saya ikut stres, mendingan suruh bius. Malah lebih enak saya kerjanya kan, lebih cepat dia bangun udah beres. Kira-kira Yang terjadi kota itu close angle, betul. Karena open angle jarang. Karena open angle itu pelan-pelan, progresif. Jadi koanya dangkal dari ini bisa dua. Jawabannya dangkal? Tadi dokter Dua-duanya. bisa dua yang bisa keluar bisa open. Oh bukan, kalau dalam itu pada open. Kalau dalam itu pada open. Open. Kalau dalam Dangkal tuh close. Dangkal tuh close. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dokter yang glaukoma lebih stres. Kalau katarak aduh enak deh. Besoknya datang pasien lihat kita happy, pasiennya lebih happy ya. Kira-kira kayak gitu. Oke, kita sampai jam berapa ya? Ya, ini mungkin sedikit saya bagikan bukan yang sudah tertutup ya. Glaukoma primer, tadi kan saya sempat membahas. Oke. Ya, ini glaukoma primer sudut tertutup ya. Tadi sudah saya katakan kalau sudut tertutup jadi COA-nya dangkal ya. Nah, ini dia. Jadi kondisi mata yang disebabkan oleh peningkatan yang abnormal dari tekanan intraokuler. Karena normalnya adalah 10 sampai 21 ya. Dia menyebabkan kompresi, itu lihat ya. Jadi kalau tekanan bola matanya tinggi, maka itu lihat. Ya kan kayak satu apa ya? Mungkin kalau satu ruangan penuh dengan air kan jadi balon atau diizinkan air kan dia akan tertekan ya, kompresi gitu ya. Kira-kira kalau tekanan tinggi seperti itu, ya. Jadi akan menyebabkan serabut saraf itu akan mengalami kerusakan. Ya. Tadi PCAD sama dengan PWG, ya. Dia glaukoma primer. Glaukoma dengan etiologinya tidak pasti, di mana tidak dapatkan kelainan yang merupakan penyebab glaukoma. Itu yang oke. Nah, glaukoma sudut tertutup. Ya. Jadi tadi yang humor aqueous yang tadi saya terangkan jalannya dari COA, ingat gambaran anatomi, dari COP lewat pupil ke COA, kemudian ke trabeculum meshwork, kemudian ke kanalis flash, kemudian ke vena episclera, kemudian ke jantung. Ya, kira-kira humor aqueous jalannya seperti itu. Ya, kalau
jalan humor aqueous tiba-tiba tertutup oleh karena ada gangguan, ya kan, misalnya tadi iris bumi itu karena tekanan tinggi, ya, sehingga sudut iridokornea menjadi sempit, ya. Nah, kira-kira ini. Jadi dia tetap peningkatan kedua, karena kalau POA-nya memang belum menyebabkan kebutaan, ya. Yang menyebabkan kebutaan selalu yang close angle, ya. Walaupun 8% lumayan, ya. Oke. Jadi sekali lagi glaukoma tidak akan pernah bisa sembuh, ya. Karena dia prosesnya irreversible. Ini tadi kan saya sudah terangkan tentang jalannya humor aqueous, ya. Oke, ini kira-kira ya dari ini dari badan silier, ya, dari badan silier kemudian ke COP, COA, ya, tadi ya, saya ulang berkali-kali itu, ya. Kira-kira seperti ini. Sama, ya, faktor resiko juga kalau keluarga menderita maka harus dicek juga, ya. Tapi penyakit-penyakit tertentu juga bisa menyebabkan glaukoma, diabetes, hipertensi, ya, pemakaian steroid, ya, tapi ini biasanya pada glaukoma sekunder, ya, atau trauma, ya. Nah, ini contohnya kalau kita lihat glaukoma serangan akut. Ini yang tadi saya terangkan, saya pernah katakan bahwa kornea Uden itu kayak gini. Korneanya jadi warnanya abu-abu karena tekanan bola matanya yang tinggi. Jadi kalau ada soal misalnya pasien datang sakit kepala hebat, kemudian matanya merah, visusnya turun, pupilnya kamu lihat. Ya, kalau pupilnya midriasis, pupilnya lebar, berarti ini suatu serangan akut, ya. Kalau serangan akut mesti bikin apa? Langsung turunkan tekanan bola mata. Turunkan tekanan bola mata paling cepat adalah dengan infus monitor, ya. Oke, mungkin kalau nanti dokter misalnya lagi jaga malam atau jadi dokter umum lagi jaga malam datang pasien glaukoma, ingat, ya, perhatikan pupilnya, ya. Saya tuh pernah waktu jadi residen, ini pengalaman yang saya juga nggak pernah lupa dan selalu saya katakan, saya cerita sama mahasiswa. Jadi residen jaga sama koas. Koasnya bilang sama saya konjungtivitis karena matanya memang merah, cuman nggak ada sekretnya. Dia bilang sama saya, enggak dok, itu konjungtivitis, jaga malam saya udah capek kan, ya. Terus saya nggak lihat lagi pasiennya karena koasnya nggak perhatikan pupilnya, padahal pasiennya udah kesakitan luar biasa. Kalau konjungtivitis sakit nggak? Sakit juga loh deh, tapi nggak pusing, nggak mual muntah. Ini pasiennya sampai sakit mual muntah. Koasnya bilang konjungtivitis, besoknya tuh nggak pasiennya nggak buta loh. Nah, saya dipanggil lah sama direktur rumah sakit, sidang saya, tahu nggak? Stres banget saya, tahu nggak? Kapok saya terima koas gitu beneran. Ya ternyata masalah, bagus dia nggak nuntut saya. Jadi saya selalu tekankan, ingat kalau mata merah, ya kan, pasiennya sakit kepala, ya kan, cek pupilnya. Kalau pupilnya lebar berarti dia glaukoma, apalagi cowoknya dangkal. Kalau cowoknya dangkal udah pasti warnanya abu-abu gini. Orang warnanya abu-abu, si koasnya nggak tahu coba. Yang dia perhatiin mata merahnya doang, ya? Enggak, jadi harus cek, ya. Jadi korneanya kemudian seperti ini gambaran. Ini ceweknya dangkal. Memang pupilnya nggak lebar-lebar amat sih, tapi ini lebih lebar daripada nilai normal karena pupil kan normalnya adalah 3 mm kan. Nah, orang glaukoma kayak gini, lihat gambarannya. Dia tuh cuma ngelihat sentral doang, kiri-kirinya gelap.
kiri kanannya karena mengalami gangguan lapang pandang yang disebut dengan tunnel vision. Ini dia. Ya. Lihat pupilnya lebar. Ya, ini kan jadi lebar. Nah, ini ada glaucomflecken nih, kayak ini yang namanya glaucomflecken ini. Ya, jadi seperti katarak. Ya, tapi hanya di sentral. Saya kira bersama dengan yang tadi ya. Nah, kalau ya kita lihat di slit lamp, kita cek tonometrinya ya. Cuman perbedaannya tadi seperti itu ya, antara yang terbuka dan tertutup. Ini obat-obatannya, bersama. Nah, kalau untuk mencegah supaya mata satunya nggak kena, yang satunya misalnya kita udah operasi trabekulektomi, mata satunya kita laser, namanya lasernya iridektomi. Ya, jadi irisnya yang dilobangin. Ya, laser iridotomi. Ya, kalau iridektomi berarti irisnya digunting, pakai gunting, beda. Itu dibuka. Tapi kalau laser cuma dilobangin, ya di laser aja pakai sinar laser lubang. Zaman dulu nggak ada sinar laser, jadi dibuka. Tapi kalau sekarang udah ada, ya. Kalau saya pencegahannya sih saya laser aja. Irisnya dibolongin, dibakar dulu, ya. Nanti lubang. Lubang itu fungsinya itu apa? Supaya kalau tekanannya tinggi, maka dia bisa lewat selain dari tadi mestinya jalannya humor aqueous dari COP ke COA lewatin pupil, ini dia bisa langsung ke CO, ya. Oke, saya kira sih udah itu aja ya, paling perbedaannya ya. Oke, ya silakan. Perbedaannya tadi yang mata tidak tenang sama hiperemis apa? Perbedaan mata? Mata tidak tenang dan hiperemis. Mata tidak tenang dan hiperemis. Oke. Yang namanya mata tenang itu berarti penurunan ketajaman penglihatan tapi tidak disertai dengan mata merah. Nah, kalau yang namanya mata merah itu bisa saja hiperemis atau ada konjungtiva ciliaris atau apa namanya subkonjungtiva bleeding. Nah, itu bisa. Itu. Ya. Ada lagi? Saya kira udah. Oh iya, oke, silakan. Ya, berdiri ini deh. Oh ya, oke. Jadi kalau yang namanya disebut glaukoma itu pasti ada kerusakan nervus optikus dan ada gangguan lapang pandang. Tetapi bisa disertai dengan peningkatan tekanan bola mata atau tidak meningkat tekanan bola mata. Jadi kalau tekanan bola matanya normal, tapi waktu kita cek lapang pandang ternyata dia udah ada gangguan. Kalau nggak ada tiga-tiganya, nggak bisa dibilang glaukoma. Kalau cuma tekanannya tinggi, namanya hipertensi okulis. Hipertensi okulis bukan glaukoma. Ya, kamu belajar kebanyakan, stres, tekanan bola matamu tinggi. Biasanya, jadi sakit kepala daerah. Ya. Sebut glaukoma itu pasti otomatis defek pada lapang pandang diakibatkan oleh karena kerusakan nervus optikus.
Iya, berarti itu non PPL. Ya, itu non PPL. Ya, nanti PPL kira-kira soal itu. Kalau PPL kan pasti sih kamu latihan kan? Ya. Kalau misalnya tadi operasi dok, dia apakah pasiennya Oke, ya, benar. Beberapa pasien saya yang sudah saya operasi trabekulektomi, tapi lukanya tujuannya adalah langsung pakai obat. Tapi ada juga saya bilang, kalau misalnya posterior anterior sinekianya cukup luas, perlengketan cukup luas, kita udah operasi kita pakai obat. Setidaknya kita lihat kerusakannya dulu. Kalau saraf matanya rusaknya udah cukup luas, target pressure kita misalnya ternyata 20 mm Hg, tapi kerusakan lapang panjangnya udah cukup luas, nggak cukup, kita harus turunin tetap di bawah itu. Karena biasanya kalau habis operasi terapi, pasiennya masih hipotonik, tekanannya normal lebih bagus, karena nanti makin lama dia makin naik. Targetnya memang begitu, tapi ada yang dikasih obat, ada yang tidak. Ya. Tata laksana itu cuma nurunin tekanan intraokular untuk stabilisasi terus sama pemanang itu tinggi pak si kalau tekanan itu jadi membaik atau kan kita Oke, kan tadi glaukoma adalah irreversible. Ketika sudah rusak nggak akan kembali. Tapi stabilisasi PIO artinya supaya PIO-nya dalam batas normal. Yang sudah rusak yang nggak bisa diperbaiki, sisanya yang nggak rusak itu loh yang kita pertahankan. Iridotomi ada pasti deh. Perdarahan bisa. Kalau salah nembak pasti bisa. Ya, makanya harus cari. Biasanya kalau kita mau lakukan iridotomi laser, itu kan kita, kalau saya nggak pakai bakar lagi, nggak pakai argon laser. Karena buat saya langsung aja lubangin. Tapi saya tahu daerah itu nggak ada pembuluh darah. Di kriptalnya yang paling ujung, deket ke pinggiran limba, itu paling aman. Oh iya, pasti. Kan saya bilang, trabekulektomi tidak seperti operasi kandang, anak-anak enak banget. Enak banget, pasien seperti 300 pasien saya beko. Besoknya bisa lihat renang happy banget pasiennya. Saya ini juga happy banget, tapi kalau trabe itu beda. Kamu habis operasi, kemungkinan dia lebih buta bisa. Banget bisa. Jadi, info konselnya saya kenceng ngomong. Ini kasih tahu yang jeleknya. Kenapa? Karena mendadak tekanan bola matanya bisa tinggi. Bisa. Resiko banget. Resiko banget. Jadi karena progresivitas PIO yang tinggi. Iya. Atau Enggak kan? Tekanan bola mata tinggi. Baru merusak. Normotensin kan memang tekanannya tidak tinggi, tetapi dia sudah merusak. gimana cara rusaknya? Karena ada saraf-saraf akson selnya memang sudah bermasalah. Oh berarti dari institusi. Iya, makanya kan normotensin kan sebenarnya herediter kan, menggenetikanya. Jadi bukan karena yang lain. Iya. Berarti karena PIO aja. Lasernya ini laser iridotomi ya, ngebolongin pupil loh. Ngebolongin pupil tapi ngebolongin iris, tapi iris yang dekat dengan limbal, ujungnya kornea. Bisa gitu tadi. Memang, jadi laser itu beberapa kali. Jadi kalau saya udah laser misalnya daerah superior, kenapa saya laser daerah superior? Supaya menutup dengan ini apa? Kan kalau dia lubang kan dia ngeliatnya di propi dong. Karena lubang kan, jadi ketutup dengan palpebranya. Saya lasernya biasanya di pinggir yang masih ketutup palpebra. Misalnya di sentralnya saya taruh superior ketutupan, jadi saya nggak laser di situ lagi dong. Ya kan, saya laser di sebelahnya. Kan kalau laser hasilnya tuh atrofi irisnya. Gambarannya putih irisnya. Dah? Ya. Kalau misalkan COA-nya dah
dangkal udah pasti dia sineki gak? Oke, pertanyaan bagus banget. CO-nya dangkal udah pasti dia sinekia. Belum tentu. Makanya gonioscopy itu perlu. Karena ada yang namanya occludable. Jadi sudutnya tertutup, tetapi ada yang terbuka. Nah, sinekia kan nggak seluruhnya. Jadi sinekianya itu beda sama sinekia. Ini kan perifer anterior sinekia. Jadi beda dengan sinekia pada kasus uveitis. Kalau uveitis kan sinekia posterior itu lensa menempel pada iris. Jelas itu jadi nggak bulat. Tapi kalau itu kan tetap bulat. Kita ada bisa melihatnya dengan gonioscopy. Jadi buat melihat sinekinya itu harus di gonioscopy. Makanya gonioscopy itu sangat menentukan hasil. Jadi kita bisa bilang sama pasien, ini loh, ini udah lengket semua. Kalau udah keputus semua ya jangan beri THP, ya kan? Pengharapan palsu sama pasien. Ya. Cuma memang kalian tidak kompetensi melakukan gonioscopy, tapi setidaknya kalian sudah pengetahuan untuk berbicara kepada pasien sholat nanti. Ya. Saya kira udah ya. Belum hujan lagi. Oke, kita ketemu nanti kan tinggal satu kali lagi, cuma yang kalau saya dikasih integrasi apa aja. Ujian integrasi 1 bolehlah yang ini masuk ya, sama yang kemarin kalau dari saya ya. Oke. Pemeriksaan fisik, skill lab kan masuk juga dong.